Aktualisasi kegiatan 2 yaitu membuat data laporan secara digitalisasi. Tahapan yang pertama yaitu menginstal aplikasi pada user yang akan menggunakan baik di handphone pegawai maupun di komputer yang ada di unit farmasi RSKM. Kemudian membuat format pelaporan dalam aplikasi yang akan digunakan. Setelah format sudah dibuat, kemudian menginput data-data yang diperlukan dalam laporan pada aplikasi seperti data nama obat, jumlah obat, stok obat, harga obat, baik satuan obat dan ED obat, dan juga termasuk nama jenis obat. Kemudian saya melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Setelah uji coba terlaksana, saya memberitahukan penggunaan aplikasi yang sudah dibuat kepada sesama rekan kerja saya di unit farmasi UPT Rumah Sakit Khusus Mata. Saya memberitahukan penggunaan aplikasi di waktu yang berbeda karena sistem kerja saat ini adanya jadwal WFO dan jadwal WFH. Jadi saya memberitahukan penggunaan aplikasi secara bergantian kepada sesama rekan kerja saya di unit farmasi. Memberitahukan kepada rekan kerja bagaimana penggunaan aplikasi, apa aja yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, bagaimana cara menginput resep ke dalam aplikasi, bagaimana cara menghargai obat di dalam aplikasi, bagaimana menginput data masuk ke dalam aplikasi. Pada saat memberitahukan penggunaan aplikasi kepada sama rekan kerja di farmasi, mereka terlihat sangat merespon penggunaan aplikasi tersebut dan memahami bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara melaksanakan penginputan data dalam aplikasi. Setelah itu, saya juga memberitahukan penggunaan aplikasi tersebut kepada mentor saya agar diketahui bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistemnya. Selanjutnya, saya melaksanakan pelaporan data menggunakan aplikasi yang telah dibuat setiap harinya. Dan pelaporan aplikasi ini akan dilanjutkan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan dari tahap awal penggunaan aplikasi Apsit. Langkah awal yaitu kita masuk akun Google dengan email kita, kemudian kita ketikkan Apsit pada Google, kemudian klik Apsit. Setelah tampilan Apsit muncul, klik My Account, klik My Apps. Pada My Apps akan muncul data aplikasi distribusi obat, kita klik. Muncul tampilan aplikasi distribusi obat yang telah kita format. Pada aplikasi Apsit akan muncul tampilan seperti ini. Ada menu obat masuk, kemudian ada
pada daftar obat sebagai database. Kemudian ada tabel resep. Misal pada obat masuk, contohnya klik add, kemudian ketik nama obat yang akan kita masukkan ke dalam database seperti Alogon misalnya. Kemudian nama jenis dan satuan sudah tertera, ketik jumlahnya misalnya 10. Setelah itu kita save. Maka data Alogon yang telah kita input tadi telah tersimpan di dalam obat masuk. Kemudian pada resep, untuk menambah jumlah pasien, klik add. Kemudian pada resep kita klik, kemudian dituliskan resep atas nama siapa, misalnya Mary Huta Barat. Kemudian nama Mary Huta Barat di copy, kemudian diklik new. Kemudian pada nama pasien, kemudian alamat diketik dan di save. Kemudian untuk memasukkan nama obat, kita klik new pada detail resep. Kemudian pada obat kita ketikkan nama obat yang misalnya tertera dalam resep, misalnya liters, kita klik liters. Kemudian pada quality klik jumlah, kita ketik jumlahnya, kemudian save. Jika resep lebih dari satu obat, maka klik new, klik obat, misalnya Alogon, kemudian masukkan jumlahnya 10 misalnya. Kemudian di save kembali. Jika obat lebih dari 2, misalnya 3, klik new, klik obat, ketikkan nama obat, misalnya Opticom, klik Opticom, kemudian masukkan jumlahnya, misalnya 1, kemudian di save kembali. Setelah selesai, maka klik save. Jika ingin melihat nama pasien yang tadi, kita klik namanya pada menu search, kemudian kita klik untuk melihat detail resep, apa aja obat yang dia pakai. Akan terlihat nama pasien, nama obat, jumlah satuan, dan total harga pasien. Jika kita ingin memprint, klik open new tab, kemudian kita dapat memprint harga obat pasien yang telah kita input tadi. Klik pada resep, sortir tanggal, kemudian klik nama pasien, kemudian atur marginnya agar pada saat di print terlihat rapi. Setelah sudah rapi, kita print. Untuk ukuran tulisan dapat diatur dan ukuran kertas juga dapat diatur. Tampilannya akan seperti ini, kemudian langsung saja kita print. Kemudian saya juga berdiskusi kepada mentor saya tentang hasil dari aplikasi yang akan di print. Hasilnya tampak seperti ini. Sekian aktualisasi kegiatan 2 saya. Terima kasih.